Gini ya, di Indonesia pernah ada masa di mana lo bisa diculik tengah malam, dimasukin ke dalam mobil tanpa plat yang jelas, dibawa ke tempat sepi, ditembak tanpa pernah duduk di ruang sidang, lalu mayat lo dimasukin ke karung goni dan sengaja dibuang di depan pasar supaya dilihat warga pas subuh. Dan yang paling bikin merinding, nggak ada satupun polisi yang sibuk pasang garis kuning, mewawancarai saksi, atau mengejar pelakunya. Bukan karena mereka nggak tahu siapa yang lakuin, bukan juga karena kasusnya terlalu rumit, tapi karena hampir semua orang sudah paham bahwa pelakunya adalah pihak yang justru memiliki kekuasaan paling besar di negeri ini. Lo mungkin mikir ini kejadian di negara kartel narkoba Amerika Latin, atau adegan film thriller politik yang terlalu berlebihan buat dipercaya. Tapi ini bukan fiksi. Ini benar-benar pernah terjadi di Indonesia. Dan yang lebih aneh, orang-orang yang diburu ini bukan teroris internasional, bukan mata-mata asing, dan bukan pemberontak bersenjata yang ingin menggulingkan negara. Sebagian besar adalah preman jalanan, tukang palak, residivis, dan orang-orang yang dianggap bikin hidup masyarakat resah. Mereka memang punya reputasi buruk, tapi yang bikin kisah ini begitu gelap adalah kenyataan bahwa hukuman mereka tidak diputuskan oleh hakim. Hukuman mereka ditentukan diam-diam, dieksekusi di luar hukum, dan dijadikan tontonan agar semua orang ketakutan. Coba lu bayangin, Indonesia di awal tahun 1980-an. Kaset pita masih laku keras, musik rock lagi ngetren, televisi cuma beberapa saluran, dan belum ada CCTV di setiap sudut kota. Kalau lu kena masalah di jalan, nggak ada kamera yang merekam, nggak ada media sosial untuk viral, dan nggak ada tombol darurat yang bisa lu pencet. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta, premanisme udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka dikenal dengan istilah gali, singkatan dari gabungan anak liar. Tapi jangan bayangin mereka cuma anak nongkrong yang berisik. Mereka punya struktur, wilayah, dan pengaruh yang nyata. Terminal bus, pasar tradisional, pelabuhan, tempat hiburan malam, sampai kawasan lokalisasi, semuanya punya penguasa tidak resmi. Kalau lo punya lapak jualan sayur di pasar, lo harus bayar uang keamanan. Kalau lo supir angkot, lo harus nyisihin sebagian penghasilan buat setoran. Kalau lo pedagang kecil yang penghasilannya pas-pasan, lo tetap harus bayar supaya dagangan lo nggak dirusak. Kalau lo menolak, konsekuensinya bisa sangat mahal. Lapak lo dihancurkan, dagangan lo dibuang, atau lo sendiri yang dipukuli di depan umum. Buat masyarakat biasa, hidup di masa itu terasa menyesakkan. Orang-orang cuma pengen kerja dengan tenang, pulang bawa uang dan memberi makan keluarga. Tapi bahkan untuk hidup normal pun, mereka harus membayar upeti kepada orang-orang yang tidak pernah mereka pilih. Polisi di beberapa tempat kewalahan menghadapi jaringan yang sudah mengakar, dan seperti yang sering dibicarakan diam-diam, ada juga oknum yang memilih tutup mata. Akibatnya, banyak warga merasa negara tidak benar-benar hadir untuk melindungi mereka. Sekitar tahun 1983, pemerintah mulai menganggap situasi ini sudah terlalu jauh. Tingkat kriminalitas tinggi, keluhan masyarakat makin banyak, dan wibawa negara dipertanyakan. Pemerintah ingin hasil cepat, bukan proses hukum yang panjang, bukan sidang berbulan-bulan, bukan penjara yang penuh dan mahal untuk dikelola. Mereka ingin solusi yang instan, tegas, dan memberi efek psikologis yang besar. Maka dimulailah sebuah operasi rahasia. Orang-orang yang dianggap berbahaya mulai didata. Residivis, preman, mereka yang punya catatan kriminal, mereka yang sering terlihat nongkrong di tempat-tempat yang dicurigai, dan ada satu ciri fisik yang membuat banyak orang langsung ketakutan, tato. Di masa itu, tato sering diasosiasikan dengan dunia jalanan. Entah lo preman sungguhan, supir truk, pelaut, tukang sablon, atau sekedar anak muda yang suka seni tubuh, semuanya bisa dipandang dengan curiga. Dalam suasana penuh ketakutan, perbedaan antara penjahat dan orang biasa bisa menjadi sangat tipis. Lalu beberapa minggu kemudian, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Mayat-mayat mulai muncul. Di pinggir jalan, di kebun kosong, di tepi sungai, di depan pasar. Kadang ditemukan saat orang sedang berangkat kerja, membeli sarapan, atau membuka toko. Bukan satu atau dua, tapi puluhan, lalu ratusan. Kondisinya hampir selalu sama. Tangan terikat ke belakang, mulut kadang dilakban, dan ada luka tembak yang sangat rapi di kepala, leher, atau dada. Ini bukan hasil tawuran antar geng, bukan perkelahian spontan. Ini adalah eksekusi. Cepat, bersih, dan terukur. Orang yang melakukannya jelas terlatih. Warga mulai membicarakannya dengan suara pelan, takut, tegang. Tapi di balik rasa takut itu, ada juga perasaan lega yang tidak diucapkan terang-terangan. Mereka akhirnya melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah terjadi. Para preman yang biasanya membuat resah mulai menghilang. Fenomena ini kemudian dikenal dengan satu nama yang melegenda, Petrus, penembak misterius. Nama itu sederhana,
tapi efek psikologisnya luar biasa. Begitu kata itu terdengar, orang langsung tahu apa maksudnya. Koran-koran pada masa itu memuat foto-foto korban tanpa sensor seperti yang umum dilakukan sekarang. Wajah, luka tembak, dan posisi mayat terpampang jelas. Bagi sebagian orang, itu menakutkan. Bagi sebagian lainnya, itu seperti pesan tegas bahwa ada kekuatan yang sedang membersihkan jalanan. Preman-preman yang biasanya paling berani mendadak kehilangan nyali. Ada yang kabur keluar kota, ada yang bersembunyi di rumah, ada yang tidak lagi berani keluar malam. Bahkan, ada yang sengaja membuat keributan kecil supaya ditahan polisi karena sel penjara terasa lebih aman daripada berkeliaran di jalan. Mereka takut sebuah jeep gelap akan berhenti di dekat mereka. Beberapa pria turun tanpa banyak bicara, lalu mereka menghilang. Dan keesokan harinya, yang tersisa hanya kabar duka. Yang paling cemas pada masa itu bukan hanya kelompok kriminal, tetapi juga banyak orang biasa yang memiliki tato sebagai bagian dari pekerjaan atau gaya hidup mereka. Supir truk, kuli bangunan, tukang sablon, hingga pelaut khawatir bahwa tato mereka akan menimbulkan kesalahpahaman. Rumah sakit, klinik, dan berbagai tempat perawatan kulit dipenuhi orang yang ingin menghilangkan tato secepat mungkin. Karena teknologi laser belum tersedia secara luas, proses penghapusan tato pada masa itu sering dilakukan dengan metode tradisional yang sangat tidak nyaman dan memerlukan ketahanan fisik serta mental. Banyak orang mencoba berbagai cara sederhana untuk memudarkan tato, meskipun prosesnya panjang dan menyakitkan. Mereka bersedia menanggung ketidaknyamanan tersebut demi menghindari kecurigaan dan agar dapat menjalani kehidupan sehari-hari dengan lebih tenang. Lalu muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya pelaku di balik semua ini? Bertahun-tahun jawabannya hanya dibicarakan setengah berbisik. Tapi seiring waktu, semakin banyak sumber sejarah, wawancara, dan pengakuan yang menguatkan satu kesimpulan. Operasi ini merupakan tindakan yang melibatkan aparat negara. Tujuannya adalah memberikan shock terapi. Sebuah pesan psikologis yang sangat jelas. Jangan bikin onar, atau nasib lo akan berakhir seperti ini. Secara hukum dan hak asasi manusia, kebijakan seperti ini sangat kontroversial, karena orang kehilangan nyawa tanpa proses pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa kesempatan membuktikan diri. Di negara hukum, seharusnya setiap orang berhak dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Tapi dalam situasi ini, keputusan hidup dan mati bisa terjadi tanpa ruang sidang. Ironisnya, banyak warga justru mendukung. Mereka merasa hidup menjadi lebih aman, pedagang tidak lagi dipalak, supir bekerja lebih tenang, jalanan terasa lebih tertib. Di mata masyarakat yang sudah lama hidup dalam ketakutan, hasilnya terasa nyata. Dan ketika rasa aman yang selama ini hilang tiba-tiba kembali, banyak orang memilih untuk tidak terlalu mempertanyakan caranya. Disinilah sisi paling gelap dari manusia mulai terlihat. Kita bisa mentoleransi kekerasan selama kekerasan itu tidak menimpa diri sendiri. Kita mudah berkata, kalau yang mati orang jahat ya nggak apa-apa. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Dalam operasi sebesar ini, hampir pasti ada orang yang salah sasaran. Orang yang kebetulan punya tato, orang yang kebetulan berada di tempat yang salah, orang yang tidak pernah diberi kesempatan membela diri. Dan ketika negara diberi kuasa untuk mencabut nyawa tanpa proses hukum, yang dipertaruhkan bukan cuma nasib para kriminal, yang dipertaruhkan adalah prinsip keadilan itu sendiri. Karena kalau aturan hukum bisa diabaikan untuk orang yang kita benci, suatu hari aturan yang sama bisa diabaikan untuk siapa saja. Hari ini, kita mungkin tidak lagi melihat mayat di dalam karung goni di depan pasar. Indonesia sudah berubah. Sistem hukum lebih terbuka, informasi lebih mudah diakses, masyarakat lebih kritis. Tapi satu hal tetap sama, kecenderungan manusia untuk menghakimi tanpa menunggu fakta lengkap. Dulu orang bisa dieksekusi dengan peluru. Sekarang, seseorang bisa dieksekusi dengan komentar, fitnah, dan penghakiman massal di internet. Nama baik hancur, karir tamat, reputasi rusak, dan semuanya bisa terjadi bahkan sebelum kebenaran benar-benar terungkap. Teknologi berubah, tapi naluri manusia untuk menghukum tanpa proses ternyata tidak banyak berubah. Jadi, Operasi Petrus bukan cuma cerita tentang preman yang diburu. Ini adalah cerita tentang bagaimana rasa takut bisa dijadikan alat kekuasaan. Tentang bagaimana masyarakat bisa menerima kekerasan demi rasa aman. Dan tentang betapa tipisnya batas antara ketertiban dan ketidakadilan. Karena pada akhirnya, pertanyaan paling penting bukan cuma apakah jalanan menjadi lebih aman. Pertanyaan yang jauh lebih besar adalah, berapa harga yang harus dibayar sebuah masyarakat untuk mendapatkan rasa aman itu? Udah, seruput dulu kopinya, keburu dingin tuh.